Kejadian cyber di negara kita setahun terakhir ini begitu banyak. Kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa kita hanya melakukan penanganan keamanan cyber, tapi bukan pengamanan keamanan cyber. Ya, apakah memang ketidakberpihakan anggaran terhadap digitalisasi umumnya dan cyber security pada khususnya adalah menjadi kendala utama terhadap penanganan pengamanan cyber security di Indonesia. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Kejadian cyber di negara kita setahun terakhir ini begitu banyak. Ya, saya tidak mau sebut cerita satu persatu, bahkan mungkin saya juga sudah lupa juga gitu ya. Apa saja, tapi pasti ada hal-hal yang di pikiran kita semua selalu teringat. Ya. Ada satu hal yang menggelitik buat saya gitu. Apakah kejadian-kejadian ini cukup memberikan atensi? Kalau boleh saya bilang ini adalah sebuah penarik perhatian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, ya, bagi pengambil keputusan untuk memiliki atensi yang lebih tinggi kepada cyber security pada khususnya dan digitalisasi pada umumnya. Ya, cyber security tentu bagian dari digitalisasi. Ya, saya akan bicara di level pemerintahan kita bahwa yang menjadi dewa dan segala-galanya atau darahnya untuk sebuah program kegiatan ya anggaran, ya kan? Nggak ada anggaran, ya nggak bisa apa-apa. Sehebat apapun arahan dari pimpinan, sehebat apapun kebijakan dari pimpinan, selama tidak didukung oleh elemen anggaran, maka itu akan melempem pada waktunya atau bahkan layu sebelum berkembang. Ya, seorang penulis di negeri ini sebagai pemerhati mengkomparasi arahan dan anggaran. Ya, cukup menarik buat saya jadikan sebuah referensi. Ya, kenapa di sini? Kita bisa melihat bahwa anggaran memang menjadi power yang luar biasa, khususnya di pemerintahan. Seberat apapun, sepenting apapun, selama itu tidak memiliki anggaran yang fix, nomenklatur yang terdefinisi dalam rancangan pembangunan dan penganggaran, maka kita butuh untuk meyakinkan pimpinan. Memang sih, anggaran itu ada dua jalurnya, yaitu jalur yang memang sudah ada nomenklaturnya, tapi ada anggaran yang bisa dikeluarkan dengan prioritas-prioritas strategis yang lainnya. Tetapi yang prioritas strategis ini perlu untuk diyakinkan, istilahnya perlu dipresentasikan kepada stakeholder-stakeholder terkait seperti DPR, ya, seperti Bappenas, ya, itu perlu diyakinkan. Ya, kalau urusan meyakinkan dalam terminologi cyber security yang saya ingin sampaikan, maka ya manajemen resiko adalah teknik yang bisa digunakan. Teknik yang bisa digunakan ya untuk meyakinkan. Jadi sehebatnya kita mendefinisikan apa itu resiko, apa dampaknya, dan sebagainya, maka itulah hal yang bisa meyakinkan para pengambil keputusan tersebut. Ya. Yang kedua adalah memang nomenklatur yang sudah didefinisikan oleh negara kita. Ya, seperti kita ketahui, anggaran pendidikan itu bisa mengambil 20% sendiri dari APBN kita. Ya, 20% sangat banyak. Ya, dengan anggaran kita di atas 3.000 triliun ya, setahun itu cukup besar. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang layanan pendidikan itu masuk dalam kategori layanan wajib dasar, ya.
yang wajib dasar. Jadi memang layanan yang dasar berteman dengan pendidikan, kesehatan, sosial, PU, dan lainnya. Banyak definisi tentang layanan dasar itu apa dan sebagainya. Saya pikir sudah ada pengejawantahan ataupun ada diksi-diksi yang sudah dipilih oleh negara kita tentang hal itu. Tapi kembali lagi, ini hal yang menarik gitu ya. Kalau kita bicara Indonesia di tahun 1945, ya, saat kita masih merdeka zaman dulu gitu ya, maka kalau saya sebagai mbah-mbah saya gitu ya, saya penting sandang papan pangan gitu kan, itu terpenuhi gitu kan, sandang papan pangan gitu ya. Itu menjadi hal yang kebutuhan-kebutuhan pokok bangsa kita di zaman-zaman habis baru merdeka lah. Ya tentu itu menjadi suatu dasar yang harus ya memang sandang papan pangan, tapi kan tentu hal dasar-dasar yang lain juga semakin meningkat dan ada kebutuhan-kebutuhan yang baru. Lepas dari negeri ini adalah besar banget ya. Kita punya 37 provinsi, kita punya 514 kabupaten kota. Itu besar sekali. Di mana kesenjangan atau ketidakmerataan terhadap layanan dasar tadi juga terjadi. Tapi saya kembali lagi ke apa yang menjadi kunci tadi. Setelah kita berhasil meyakinkan pimpinan bahwa kejadian-kejadian cyber yang terjadi saat ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terkait dengan layanan pemerintah tersebut, semestinya bisa memberikan keyakinan bahwa oh iya benar, bahwa kita mesti mengambil prioritas terhadap digitalisasi. Di dalamnya tentu ada cyber security. Kemudian ada tahapan kedua, mau yang dipilih nih. Kita mau memilih jalan pertama, yaitu memastikan anggaran yang berasal dari nomenklatur yang sudah fix, atau kita mendapatkan program prioritas yang insidentil kasarannya. Seperti zaman COVID kemarin kan tentu tidak ada di anggaran itu kejadian yang luar biasa seperti ini. Mungkin ada ya hukum makronya sih mungkin saja ada gitu. Tapi kita mendapatkan anggaran yang tidak cuma ad hoc sekali beres gitu ya. Misalkan untuk kejadian cyber ini tiba-tiba diguyurlah dengan anggaran tertentu secara sesaat saja. Ya, tidak sesuatu yang berkesinambungan dan terus-menerus untuk menjaga ini. Sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa kita hanya melakukan penanganan keamanan cyber, tapi bukan pengamanan keamanan cyber. Ya, yang tadi saya bilang mungkin yaitu masalah insiden dulu baru kita ditangani, tapi bukan dari tahap preventif. Kenapa? Anggarannya nggak ada gitu ya. Loh, terus bagaimana anggarannya supaya ada? Ya, semua pemimpin pasti yakin lah sudah hal-hal itu gitu ya. Di era sekarang kita hidup di zaman digital gitu ya, sudah hidup di zaman era-era itu gitu ya. Bagaimana caranya? Apakah harus ada usaha terkait dengan revisi? Mumpung negeri kita pemimpin baru, jelas ada policy window ya, ada anggota DPR baru juga pasti ada policy window yang bisa dibuka atau memang sedang terbuka, yaitu yang namanya revisi undang-undang. Apakah sampai seperti itu kita memasukkan digitalisasi sebagai layanan dasar? Ya, apakah sampai seperti itu? Sehingga ya nggak sampai kayak pendidikan kali, yang sampai ke level 20%, tapi setidaknya memiliki anggaran yang simultan pasti, ya, bukan suatu ad hoc berbasis kejadian baru diperhatikan, tapi menjadi suatu yang berkesinambungan, kepastian, dan juga memiliki program yang tersistematis. Ya, di mana tentu undang-undang negara kita memiliki langkah untuk bisa distribusikan juga di daerah. Di situ ada undang-undang pemerintah daerah juga, ya. Nah, ini kan akan saling terkait supaya penanganan terhadap cyber security pada khususnya dan digitalisasi pada umumnya bisa dilaksanakan secara sistematis. Karena apa? Hampir semua, kalau saya perhatikan, ujung-ujungnya adalah
Kalau orang ujung-ujungnya duit gitu ya, ujungnya anggaran nih, wah ini pasti mau minta anggaran nih, atau bahkan keluhan anggaran itu memang terjadi di mana-mana. Ya, saya bukan ahli ekonomi atau ahli politik ya. Saya hanya melihat sudut pandang apakah memang ketidakberpihakan anggaran terhadap digitalisasi khususnya, umumnya, dan cyber security pada khususnya adalah menjadi kendala utama terhadap penanganan pengamanan cyber security di Indonesia. Nah, ini penting untuk kita bahas lebih lanjut, apakah perlu dan memang harus perlu digitalisasi menjadi layanan dasar di negeri ini. Risetnya cuma satu, supaya dapat keberpihakan anggaran. Apakah seperti itu sebagai solusi terakhir untuk membuat awareness ataupun benar-benar dieksekusi secara serius digitalisasi dan cyber security di Indonesia. Menarik untuk disimak untuk pakar-pakar hukum, pakar-pakar kebijakan, mengulik, mengubah perlu atau tidaknya merevisi undang-undang untuk mendefinisikan secara baru, ya, baik rancangan undang-undang TNI Polri tentang cyber security, tentang rancangan undang-undang pemerintah daerah, tentang juga kaitannya dengan layanan dasar dan layanan wajib dasar ataupun non-wajib tadi. Menarik, kita tunggu untuk kita diskusi selanjutnya dengan pakar hukum, pakar kebijakan yang lebih kompeten. Terima kasih. MIT Podcast, menuju Indonesia Digital.